Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Cantika Tria Amanda. Saya mahasiswa semester 2 kelas 2 IPA Fakultas Ilmu Hukum dan sedang menjalani masa perkuliahan saya di Universitas Internasional Batam. Jadi tujuan saya berbicara di sini adalah untuk menjelaskan dan memberi sedikit edukasi mengenai korupsi di Indonesia dan bagaimana sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya izin menjelaskan sedikit mengenai apa itu korupsi dan ciri-ciri korupsi sendiri itu seperti apa. Korupsi adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau mungkin secara kelompok ya, tentunya suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan keuntungan pribadi yang diberikan kepada seseorang. Yang mana pastinya tindak korupsi itu sendiri tentunya akan memiliki dampak yang besar dan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang ada pada negara, menurunkan investasi negara, meningkatkan kemiskinan yang ada di masyarakat, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan negara itu sendiri. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan yang ada pada masyarakat di suatu negara tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa faktor terjadinya korupsi menurut salah satu teori korupsi, Jack Bologna-Ghosn teori, menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah pertama, keserakahan, kedua, kesempatan, ketiga, kebutuhan, dan yang keempat adalah pengungkapan. Di mana sifat keserakahan pasti berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi itu sendiri. Apa saja ciri-ciri korupsi? Pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, pada umumnya dilakukan oleh keserbarahasiaan yang dapat kita lihat dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Hanya lembaga tertentu yang dapat memberantas korupsi seperti kepolisian, kejaksaan, dan ada Komisi Pemberantas Korupsi itu sendiri, yaitu KPK. Namun di samping itu, masyarakat juga memiliki hak untuk mengeluarkan suara bagi pejabat yang sudah melakukan tindak tidak terpuji tersebut dengan cara peran masyarakat dalam upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, atau memberikan data informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan. Karena korupsi sendiri memiliki dampak yang begitu besar bagi masyarakat, yaitu melambatnya pertumbuhan yang ada pada negara, menurunnya investasi yang ada pada negara, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang ada pada negara itu sendiri. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan yang ada di masyarakat pada suatu negara seperti Indonesia contohnya. Dengan ini pasti bisa bersama-sama untuk memberantas korupsi karena peran kita sebagai masyarakat juga sangat penting di negara ini dalam memberi masukan untuk pejabat tinggi kita yang ada di Indonesia ini agar kita dapat membentuk negara yang lebih maju untuk kedepannya. Dan tentunya harapan kita semua adalah agar tindak kemiskinan yang ada di negara kita ini bisa berkurang, agar negara ini bisa lebih menciptakan atau bisa membentuk negara yang memiliki kebahagiaan bagi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Mungkin sekilas penjelasan dari saya secara singkat. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.